Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Nadakana dengan NIM 06141282025035 dari kelas Indralaya. Di sini saya akan membahas tentang salah satu aspek perkembangan anak usia dini, yaitu kognitif. Sebelum itu, kita perlu mengetahui pengertian dari kognitif. Menurut Chaplin, dalam Jurnal Pemikiran dan Penelitian Pendidikan Dasar dari Hiyarus Soleh tahun 2016, kognitif adalah salah satu wilayah atau domain atau ranah psikologis manusia yang meliputi perilaku mental yang berhubungan dengan pemahaman, pertimbangan, pengolahan informasi, pemecahan masalah, kesengajaan, dan keyakinan. Menurut Sugiono, dalam Mulyani tahun 2019, kognitif adalah suatu proses berpikir, yaitu kemampuan individu untuk menghubungkan, menilai, dan mempertimbangkan suatu kejadian atau peristiwa. Sedangkan menurut Piaget, dalam Jurnal Anak Usia Dini dan Pendidikan Anak Usia Dini dari Veronica tahun 2018, pengertian kognitif adalah kemampuan seseorang merasakan dan mengingat, serta membuat alasan untuk berimajinasi. Jadi, dapat dikatakan bahwa kognitif adalah ranah psikologis manusia yang berkaitan dengan kemampuan manusia untuk berpikir, yaitu seperti mengingat, mempertimbangkan, menghubungkan, memecahkan masalah, mengolah informasi, serta menilai. Tahap kognitif anak usia 4 hingga 8 tahun. Menurut Jean Piaget, anak usia 4 hingga 8 tahun termasuk ke dalam tahap praoperasional dan operasional konkret. Praoperasional adalah tahap untuk anak usia 2 hingga 7 tahun. Pada praoperasional, anak mulai memfungsikan dan mengolah pikirannya. Anak juga mulai menyadari bahwa pemahamannya tentang benda-benda di sekitar tidak hanya dilakukan melalui kegiatan sensori motor, namun juga dapat dilakukan melalui kegiatan bersifat simbolis. Ciri dari anak pada tahap ini yaitu mampu mengumpulkan benda-benda menurut kriteria, dapat menyusun benda-benda secara berderet tetapi tidak dapat menjelaskan perbedaan antar deretan, kemampuan menciptakan sesuatu seperti menggambar atau menyusun balok, namun ia tidak mengetahui alasan melakukannya. Artinya, anak belum memiliki kemampuan berpikir kritis tentang apa yang ada di balik sesuatu. Tahap operasional konkret. Pada tahap ini, anak berada pada rentan usia 7 hingga 11 atau 12 tahun. Tahap operasional konkret ini ditandai dengan karakteristik bahwa segala sesuatu dipahami sebagaimana yang tampak saja atau sebagaimana kenyataan yang mereka alami. Menurut Piaget, setidaknya ada 4 kemampuan dasar yang perlu dirangsang pada anak prasekolah, yaitu sebagai berikut. Dalam Permendikbud nomor 137 tahun 2014, terdapat tingkat pencapaian perkembangan kognitif anak usia 4 hingga 6 tahun. Beberapa di antaranya yaitu sebagai berikut. Stimulasi. Stimulasi yang pertama yaitu untuk anak usia 4 hingga 5 tahun dengan menggunakan media balok. Jadi saya menyiapkan balok dengan 3 bentuk, yaitu lingkaran, segitiga, dan kotak. Lalu saya juga menyiapkan wadah berbentuk lingkaran, segitiga, dan kotak. Stimulasi ini akan membuat anak mengerti tentang bentuk serta dapat mengelompokkan benda berdasarkan bentuknya. Hai anak-anak. Nah, di sini kakak sudah menyiapkan balok dengan 3 bentuk. Yang pertama ada kotak,
segitiga. Nah, coba tebak, tadi yang ini apa bentuknya? Ya, benar, kotak. Kalau yang ini? Ya, lingkaran. Nah, yang terakhir ini tadi apa? Ya, betul sekali, ada segitiga. Nah, coba sebutkan lagi bentuk-bentuk apa saja dari balok yang sudah kakak siapkan. Nah, sekarang coba anak-anak gambarkan ya dari bentuk dari ketiga balok tadi. Ada kotak, ada lingkaran, dan ada segitiga. Nah, seperti ini ya gambarnya. Nah, nanti ikuti polanya ya. Ada kotak, ada lingkaran, dan ada segitiga. Nah, sekarang coba anak-anak. Di sini ada wadah berbentuk lingkaran, ada wadah berbentuk kotak, dan ada wadah berbentuk segitiga. Nah, sambil dibereskan, sekarang coba masukkan balok-balok ini sesuai dengan bentuk wadahnya tadi ya. Kotak, taruh di wadah kotak. Lalu lingkaran, taruh di wadah lingkaran. Dan yang segitiga, taruh di wadah segitiga. Dalam video stimulasi permainan balok tersebut, terdapat evaluasi berupa lisan, tulisan, dan perbuatan. Evaluasi berupa lisan seperti, coba sebutkan bentuk dari balok yang telah disediakan. Evaluasi tulisan seperti, gambarkan bentuk dari balok yang telah disediakan. Dan evaluasi perbuatan seperti, coba masukkan balok ke wadah sesuai dengan bentuknya. Nah, jika anak melakukannya harus dengan bimbingan atau dicontohkan, maka ia belum berkembang. Jika anak melakukannya masih harus diingatkan atau dibantu, berarti ia mulai berkembang. Jika anak sudah dapat melakukannya secara mandiri dan konsisten tanpa harus diingatkan atau dicontohkan, maka ia berkembang sesuai dengan harapan. Dan jika anak sudah dapat melakukannya secara mandiri dan sudah dapat membantu temannya yang belum mencapai kemampuan sesuai indikator yang diharapkan, maka ia berkembang dengan sangat baik. Stimulasi yang kedua yaitu menggunakan media plastisin untuk anak usia 5 hingga 6 tahun. Jadi saya menyiapkan plastisin berwarna. Lalu saya membentuk plastisin tersebut menjadi bola dengan berbeda warna dan ukuran. Lalu saya juga membentuk plastisin menjadi kotak, lingkaran, segitiga, dan love. Stimulasi ini akan membuat anak mengerti perbedaan berdasarkan ukuran serta dapat mengurutkan benda berdasarkan ukuran dari paling kecil ke paling besar atau sebaliknya. Hai anak-anak. Nah, di sini kakak sudah punya plastisin yang sudah kakak bentuk menjadi bola-bola dengan ukuran yang berbeda. Nah, sekarang kakak mau tanya nih. Bola berwarna apa yang paling besar? Ya betul, berwarna oranye. Nah, kalau bola berwarna apa yang paling kecil? Ya, yang hijau. Nah, coba sekarang anak-anak urutkan ya, dari yang terbesar hingga yang terkecil. Coba sebutkan, warna bola yang mana yang paling terbesar? Ya, yang oranye. Lalu, yang benar yang biru. Lalu yang terbesar ketiga? Ya betul, ada pink. Dan yang terakhir yang paling kecil ada hijau. Nah anak-anak, di sini juga kakak sudah membentuk plastisin menjadi 4 bentuk. Ada love, ada kotak, ada segitiga, dan ada lingkaran. Nah sekarang untuk menggambar ya, menggambar dari keempat bentuk ini. Nah seperti ini ya. Nanti anak-anak lanjutkan lagi seperti polanya ya. Ada love, ada kotak, ada segitiga, dan ada lingkaran. Nanti kembali lagi ke love, kotak, segitiga, dan lingkaran. Begitu pun seterusnya. Oke? Nah, sekarang kakak sudah punya bola-bola dengan ukuran yang berbeda. Nah, nanti anak-anak coba ya urutkan dari yang terbesar hingga yang terkecil. Yang terbesar yang di sebelah sini, lalu nanti makin lama yang paling terkecil sebelah sini. Oke? Yap, benar. Terus
besar dan yang pasti kecil. Sekarang di sini sudah ada plastisin. Jadi sekarang anak bebas ya mau membentuk apapun. Mau bentuk bulat, mau bentuk kotak, mau bentuk segitiga. Bebas ya anak-anak. Dalam video stimulasi dengan menggunakan media plastisin tersebut, terdapat evaluasi berupa lisan, tulisan, dan perbuatan. Evaluasi berbentuk lisan seperti plastisin berwarna apa yang paling besar? Evaluasi berbentuk tulisan seperti gambarkan bentuk plastisin yang telah tersedia yaitu love, kotak, segitiga, dan lingkaran, lalu ulangi pola gambar tersebut. Evaluasi berupa perbuatan seperti urutkanlah plastisin dari yang terbesar ke yang terkecil. Serta kita juga bisa untuk memberikan anak kebebasan untuk membuat bentuk-bentuk dari plastisin yang telah tersedia. Nah, jika anak melakukannya harus dengan bimbingan atau dicontohkan, maka ia belum berkembang. Jika anak melakukannya masih harus diingatkan atau dibantu, berarti ia mulai berkembang. Jika anak sudah dapat melakukannya secara mandiri dan konsisten tanpa harus diingatkan atau dicontohkan, maka ia berkembang sesuai dengan harapan. Dan jika anak sudah dapat melakukannya secara mandiri dan sudah dapat membantu temannya yang belum mencapai kemampuan sesuai indikator yang diharapkan, maka ia berkembang dengan sangat baik. Nah, itu dia pembahasan dari saya. Semoga bermanfaat.